wabarakatuh. Saya Adina Putri Danisa dari Pendidikan Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan jamur dengan menggunakan media ICT. Baik, lanjut saja ke pembahasannya. Pertama ialah pengertian dari jamur atau fungi. Jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil, namun memiliki potensi bisnis cukup yang besar. Tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai saprofit, jamur itu hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti tumpukan sampah organik, tumbuhan, ataupun kotoran hewan. Sedangkan sebagai parasit, jamur hidup menempel pada organisme lain, dan biasanya itu merugikan media yang ditumpanginya. Pembahasan berikutnya yaitu cara makan dan habitat jamur. Jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur ini tidak memangsa dan mencerna makanan. Jadi untuk memperoleh makanan, jamur itu menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen. Maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Lalu, semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan parasit saprofit. Dan cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain, juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbiosisnya. Jamur ini berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air juga dan berasosiasi dengan organisme air. Jamur yang hidup di air biasanya bersifat parasit dan ataupun saprofit, dan kebanyakan dari kelas Omycetes. Pembahasan berikutnya ialah pertumbuhan dan reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukuran, dan biasanya uniseluler. Tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin. Jadi bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gemetangium dan konjugasi. Kontak gemetangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama itu ada plasmogami atau peleburan sitoplasma. Dan tahap kedua ada kariogami atau pelururan inti. Setelah plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu, tetapi tidak melebur dan membentuk dikarion. Pasangan inti dalam sel dikarion atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akibatnya, akhirnya itu inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Baik, pembahasan berikutnya adalah klasifikasi jamur. Jamur itu ada 6 divisi. Yang pertama ada Mycotina atau jamur lendir. Yang kedua itu ada Omycotina. Yang ketiga ada Zygomycotina. Yang keempat ada Ascomycotina. Dan yang kelima ada Basidiomycotina. Dan yang terakhir ada Deuteromycotina. Baik, pembahasan berikutnya ialah peran jamur. Peran jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Jamur yang menguntungkan meliputi beberapa jenis. Yang pertama itu ada jamur merang. Jamur merang ini berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Yang kedua itu ada Rhizopus dan Mucor. Ini tuh berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Yang ketiga ada Khamir Saccharomyces, dan ini tuh berguna sebagai fermentator dalam industri keju, roti, dan bir. Dan yang keempat itu ada Penicillium notatum.
Ini tuh berguna sebagai penghasil antibiotik. Yang kelima itu ada Hygrophorus dan Lycoperdon perlatum. Ini tuh berguna sebagai decomposer. Dan di samping peran yang menguntungkan, ada beberapa juga yang merugikan. Beberapa yang merugikan ialah yang pertama ada Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Dan yang kedua ada Phytophthora infestan menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Dan itu peran jamur baik yang merugikan dan menguntungkan. Pembahasan berikutnya ialah struktur jamur. Struktur tubuh jamur bergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya khamir, ada pula juga yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya itu ada jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Dan hifa ini adalah salah satu struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa ini tuh dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, ada pula hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa ini pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi Haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Di sini saya ada gambar struktur jamur dan bagian-bagiannya. Di sini ada tubuh buah jamur. Di sini ada yang namanya lamela yang ini. Di sini ada namanya cincin, ini cincin. Hifa yang ini diperbesar, hifa yang ini. Dan ada inti sel juga di sini. Dan sini ada sitoplasma yang ini. Dan ini yang dinamakan miselium. Ini ya. Dan ini yang dinamakan septanya. Seperti itu barangkali struktur jamur. Demikian pembahasan jamur atau fungi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.